Dalam dunia motorsport, ajang balapan mobil formula merupakan ajang balapan yang digemari oleh banyak orang. Dengan balapan mobil formula yang paling terkenal di dunia adalah Formula One. Tapi selain F1, terdapat ajang balapan lain yang walaupun kalah populer di dunia internasional, disukai oleh banyak orang di Amerika. Ajang balapan yang gue maksud adalah IndyCar Series. IndyCar Series adalah ajang mobil balap formula atau mobil ban terbuka yang sangat populer di Amerika. Yang membedakannya dengan F1 adalah balapannya yang lebih sengit. Kok bisa? Itu karena semua tim yang ikutan menggunakan mobil yang sama dan mereka bisa milih antara pakai mesin Honda atau Chevrolet. Jadi nggak perlu repot-repot bikin mobilnya sendiri dan ngeluarin duit yang banyak. IndyCar Series sebenarnya punya sejarah yang panjang banget. Dengan balapan pertama dimulai pada tahun 1909, 115 tahun yang lalu. Saking tua dan panjangnya sejarah IndyCar, nama IndyCar dalam tanda kutip aja belum diciptakan. Dan badan yang mengorganisir ajang balapan ini udah gonta-ganti sebanyak 4 kali. Dan sempat terjadi perpecahan di tahun 1996 sebelum kembali normal. Dengan panjangnya sejarah dan banyaknya fakta dalam sejarah IndyCar, gue akan membaginya menjadi 4 zaman berdasarkan badan yang mengurus IndyCar secara berurutan. Mulai dari American Automobile Association atau AAA, United States Auto Club atau USAC, Championship Auto Racing Team atau CART, dan Indy Racing League atau IRL, yang nanti akan berubah namanya menjadi IndyCar. Untuk mempermudah pembahasannya, gue bakal menyebut ajang balapannya sebagai IndyCar dari awal sejarahnya sampai sekarang. Kita mulai dari zaman AAA, dengan balapan pertama yang diselenggarakan pada tahun 1909 di Portland, Oregon, di sirkuit yang panjangnya lebih dari 23 km. Pada tahun itu terdapat 24 balapan, ada yang di tanah, ada yang di aspal. Dengan balapan penutup yang gila banget, yaitu balapan sejauh 750 km dari Los Angeles ke Arizona. Tahun 1911 menandakan pertama kalinya tradisi Indy 500, yaitu balapan di Indianapolis Motor Speedway yang berlangsung selama 500 mil atau 804 km. Dari sirkuit Indianapolis inilah mereka menyebut mobil balapnya sebagai IndyCar, karena Indy merupakan singkatan dari Indianapolis dan Indy 500 merupakan balapan paling ikonik di IndyCar. Zaman IndyCar ini sempat berhenti sejenak di tahun 1941 karena serangan Pearl Harbor dan banyak dari pembalapnya yang dikirim ke Eropa sebagai prajurit di Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, IndyCar kembali diadakan pada tahun 1946 dengan Indy 500 sebagai balapan pertamanya. Semua kelihatannya kembali normal ya. Tapi di tahun 1955, ketika terjadi kecelakaan besar di 24 Hours of Le Mans yang membunuh Pierre Levey dan 82 penonton, keselamatan di dunia motorsport menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena orang-orang pada sadar bahwa motorsport adalah olahraga yang penuh resiko. Gara-gara itu, AAA nggak mau lagi menjadi badan yang ngurus IndyCar. Dan IndyCar diambil alih oleh United States Auto Club atau USAC di tahun 1956. Ketika USAC yang megang kendali, hampir nggak kerasa ada perubahan dan semuanya berjalan dengan lancar seperti sebelumnya. Nah, di tahun 1965, IndyCar melakukan sesuatu yang unik, yaitu ditambahnya balapan Pikes Peak Hill Climb ke dalam kalender balapan. Buat yang belum tahu, Pikes Peak Hill Climb adalah sebuah balapan di tanah sepanjang 20 km dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Beda banget dari sirkuit aspal dan tanah yang biasanya digunakan untuk IndyCar. Gue aja sampai kaget pas baca ini. Bayangin loh, IndyCar balapan di Pikes Peak. Sayangnya sih ini cuma berlangsung selama beberapa tahun aja. Dengan terakhir kali IndyCar balapan di Pikes Peak adalah di tahun 1969. Di tahun 1970, IndyCar berhenti balapan di sirkuit tanah. Kemudian di tahun 1971 sampai 1976, IndyCar cuma balapan di sirkuit oval. Udah kayak NASCAR aja, padahal NASCAR sendiri juga balapan di sirkuit yang normal. Untungnya sih di tahun 1977, IndyCar mulai kembali balapan di sirkuit yang normal lagi. Nah, di tahun 1978, IndyCar sempat coba balapan di luar negeri, kayak di sirkuit Silverstone dan Brands Hatch di Inggris, tapi sedikit yang nonton. Kemudian di saat itu juga, terjadi perselisihan antara berbagai pemilik tim balap dengan USAC. Perselisihan ini disebabkan karena biayanya yang semakin mahal, sedikitnya penonton, dan marketing yang buruk. Yang menjadi siaran di TV cuma Indy 500, sedangkan balapan lain nggak pernah tayang di TV. Kekecewaan terhadap USAC membuat berbagai pemilik tim untuk misah dan bikin badan sendiri yang akan menyelenggarakan IndyCar, yang bernama Championship Auto Racing Teams atau CART. Dengan dibentuknya badan ini, banyak banget tim yang pindah haluan dari USAC ke CART.
Jadi terdapat dua badan yang menyelenggarakan kejuaraan IndyCar pada saat yang bersamaan. Dengan kejuaraan yang diadakan CART menjadi yang paling bergengsi. Bisa dibilang CART lah yang menjadi badan utama yang meneruskan kejuaraan IndyCar sejak tahun 1979. Dengan USAC sebagai badan yang cuma mengorganisir balapan Indy 500. Pada tahun 1980-an, di bawah pengurusan CART, IndyCar berkembang dengan pesat. Makin banyak tim yang ikutan, makin banyak mobil yang balapan, semakin banyak pembalap hebat yang debut atau kembali ke IndyCar, dan semakin banyak sirkuit normal yang digunakan pada kalender balapan IndyCar. Perkembangan dari IndyCar yang pesat terus berlanjut sampai ke tahun 1990-an, di mana popularitasnya bisa menyaingi F1, baik secara domestik di Amerika dan secara internasional. Tapi popularitas ini justru menjadi awal dari perselisihan lagi. Kali ini antara CART dengan pemilik dari Indianapolis Motor Speedway, Tony George. Ada masalah apa lagi nih? Nah, si Tony George ini nggak suka dengan semakin banyaknya pengaruh di luar negeri di IndyCar. Makanya dia coba bikin badan terpisah yang juga mengadakan balapan IndyCar, yang bernama Indy Racing League atau IRL di tahun 1994, dengan Indy 500 sebagai balapan paling bergengsinya, mirip kayak 24 Hours of Le Mans sebagai balapan paling bergengsi di WEC. IRL ini menjadi balapan yang eksklusif buat pengemudi mobil mesin dari Amerika. Walaupun ada berbagai tim yang pindah ke IRL, masih banyak juga yang masih mau menetap di CART, dengan berbagai pembalap hebat yang masih ikutan seperti Juan Pablo Montoya dan Alex Zanardi. Walaupun begitu, sempat menjadi masalah dengan adanya pemisahan ini, yaitu semua tim yang ikutan IRL otomatis langsung mendapatkan kualifikasi untuk Indy 500. Hal itu otomatis membuat tim yang milih untuk menetap dengan CART nggak bisa ikutan Indy 500. Hal itu membuat banyak tim di CART yang memboikot Indy 500 di tahun 1996. Selain itu, situasi ini sempat memanas lagi dan terjadi masalah hukum antara IRL dan CART. Apa masalahnya? Yaitu IRL yang menggunakan nama IndyCar. Padahal CART udah lama menggunakan dan punya hak merek atas nama IndyCar. Akhirnya terjadi perselisihan hukum antara CART dengan IRL atas penggunaan nama IndyCar, yang berakhir dengan CART yang berhenti menggunakan nama IndyCar, tetapi IRL tidak dapat menggunakan nama itu sampai tahun 2003. Walaupun di akhir 1990-an CART masih populer, kalau kita masuk ke awal abad ke-21, keadaannya udah beda banget. Banyak tim besar kayak Honda dan Toyota beralih ke IRL. Terus CART mendapatkan semakin sedikit penonton dan semakin sedikit juga sorotan dari media. Walaupun sudah bangkrut, beberapa pemilik tim balap CART memutuskan untuk membeli badan tersebut dan mengubah namanya menjadi Open Wheel Racing Series atau OWRS. Dan mereka langsung menerapkan berbagai upaya untuk memotong biaya, seperti mengurangi jumlah balapan dari yang sebelumnya 18 jadi 14, serta melarang untuk mobil balap yang digunakan para tim untuk dikembangkan selama satu musim berjalan. Walaupun begitu, akhirnya di 2008 OWRS melakukan merger atau penggabungan dengan IRL, sehingga semua tim yang sebelumnya di OWRS langsung berpindah ke kejuaraan IRL. Akhirnya semua perselisihan antara dua badan yang mengorganisir IndyCar udah selesai dan kejuaraannya kembali jadi satu, yang akhirnya membuat IRL untuk mengubah namanya menjadi IndyCar dengan ajang balapannya bernama IndyCar Series. Dan sejak saat itu sampai sekarang, IndyCar Series berjalan dengan lancar. Untuk sirkuit yang digunakan sampai sekarang, jelas Indianapolis Motor Speedway merupakan yang paling populer. Tapi mereka juga balapan di sirkuit normal, kayak di Laguna Seca dan Road America. Nah, tadi gue udah ngomong panjang lebar tentang sejarahnya IndyCar ya. Sekarang gue mau ngomongin tentang mobil yang dipakai. Dulu pas masih awal-awal banget, mereka menggunakan mobil balap yang sederhana. Bentuknya tabung doang, dengan mesin di depan, dan tempat duduk pengemudi yang terbuka. Kemudian di tahun 1960-an, seorang pembalap bernama Parnelli Jones mencoba untuk berani beda dan menempatkan mesinnya di belakang pengemudi alias di tengah mobil. Itu menyebabkan dia menjadi juara pada balapan Milwaukee Mile di tahun 1964. Gara-gara itu, tim lain juga ikut mindahin mesin mobil mereka ke tengah. Selain penempatan mesinnya diubah, mesin-mesin tersebut mulai dipasang dengan turbocharger dari tahun 1970 sampai sekarang. Tapi bukan cuma penempatan mesin aja yang berubah, karena semakin lama bentuk mobilnya pun juga berubah. Dan lama-lama mulai kelihatan mereka semakin mirip dengan bentuk mobil formula yang kita kenal sekarang. Dahulu kala, siapa saja bisa membuat mobil IndyCar dan menggunakannya untuk balapan selama mobil itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Tapi aturan ini diubah di tahun 1990-an, sehingga pihak yang mau membuat mobil IndyCar harus disetujui dulu sama badan yang mengurus. Dengan pabrikan yang disetujui untuk membuat mobil IndyCar pada saat itu adalah Dallara, Elan Motorsport Technologies, dan Riley and Scott. Namun di tahun 2010, IndyCar mengumumkan bahwa mereka akan menetapkan satu pabrikan yang akan membuat rangka mobil bagi semua tim di IndyCar Series. Setelah berbagai pihak mengajukan proposalnya, IndyCar akhirnya memilih Dallara sebagai penyedia rangka mobil balap di IndyCar Series mulai dari 2012 sampai sekarang. Kemudian di tahun 2020, IndyCar mulai menggunakan kaca pelindung pada mobilnya supaya pembalap bisa lebih terlindungi dari kecelakaan. Nah, ini agak mundur sedikit ya, tapi mulai dari tahun 1997 sampai 2005, terdapat berbagai pihak yang menyediakan mesin bagi IndyCar Series, yaitu GM, Nissan, Honda, dan Toyota. Tapi mulai dari tahun 2006, cuma Honda yang menjadi penyedia mesin karena yang lain pada keluar. Tapi akhirnya di tahun 2012, GM kembali dengan mesin Chevrolet. Sehingga sampai sekarang terdapat dua penyedia mesin mobil IndyCar yang bisa dipilih, yaitu Honda dan Chevrolet. Nah, mobil IndyCar yang paling baru ini menggunakan mesin 2.2 liter V6 dengan twin turbocharger yang menghasilkan antara 550 sampai 700 horsepower dengan top speed 386 km per jam. Nah, kalau menurut lu itu udah cukup cepat untuk balapan di sirkuit normal, belum lagi kalau balapan di sirkuit oval. Bisa kebayang seberapa besar resikonya kalau lu nabrak dinding pada kecepatan segitu. Nah, tadi gue udah bilang kalau semua tim menggunakan mobil yang dibuat Dallara dan mereka menggunakan mesin yang dibuat oleh Chevrolet atau Honda. Jadi bisa dikatakan kalau mereka semua menggunakan mobil yang hampir sama. Dan itulah kenapa balapan di IndyCar itu sengit banget. Karena mobil mereka semua hampir sama, jadi nggak ada satu tim atau pembalap yang bisa menang terus-terusan. Nah, tadi gue udah menyinggung sedikit kalau menjadi juara di IndyCar itu bukan sesuatu yang gampang. Pengemudinya harus orang-orang yang hebat. Dan jelas IndyCar nggak kekurangan pengemudi yang hebat. Salah satu pembalap paling hebat dan terkenal dari IndyCar, yaitu Mario Andretti, memulai karirnya di IndyCar per tahun 1964. Dan selama masa balapannya, dia menjadi juara IndyCar sebanyak 5 kali. Kelihatan kalau Andretti adalah pembalap yang hebat. Bukan cuma di IndyCar, dia juga menjadi juara dunia F1 di tahun 1978. Menjadi juara IndyCar dan F1 itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembalap biasa ya. Makanya baru ada 3 orang yang bisa mengikuti jejaknya Andretti, yaitu Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, dan Jacques Villeneuve. Dan mereka semua adalah pembalap yang hebat. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang lagi ya. Tapi memang namanya juga berkenalan dengan sebuah seri motorsport, apalagi IndyCar, banyak banget yang harus dijelasin. Sayang sih gue masih belum nemu tempat untuk nonton balapan IndyCar yang full ya. Jadi selama ini gue cuma nonton highlights-nya aja di YouTube. Jadi kalau ada yang tahu tempat atau website untuk nonton IndyCar full, tolong kasih tahu aja ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang IndyCar? Apakah kalian sudah lama mengikuti seri ini atau ini baru pertama kalinya? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.